Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang materi elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas dan hukum Hooke ini adalah materi dari fisika SMA kelas 11. Mari kita mulai. Untuk materi yang pertama yaitu elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda tersebut dihilangkan. Berikut merupakan contoh dari benda elastis, yaitu yang pertama ada pegas, yang kedua ada karet. Pegas ini, apabila kita beri suatu gaya, yaitu sebuah tarikan, maka pegas ini akan memanjang mengikuti sebesar tarikan yang kita berikan. Nah, ketika tarikan yang kita berikan itu kita lepaskan, pegas ini akan kembali ke bentuk semula seperti ini. Ini yang dinamakan dengan elastis, yaitu kemampuannya untuk kembali ke bentuk awal setelah tarikan yang kita berikan tadi kembali kita hilangkan. Begitupun juga dengan karet. Karet bentuknya seperti ini. Apabila kita beri gaya, yaitu sebuah tarikan, maka karet tersebut akan memanjang. Namun gaya yang kita berikan itu atau tarikan itu kita lepaskan, maka karet itu akan kembali ke bentuk awalnya, yaitu seperti ini. Selanjutnya ada contoh benda plastis, yaitu lilin dan tanah liat. Dua benda ini, meskipun kita berikan gaya, tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Nah, ini dinamakan benda plastis. Berbeda dengan benda elastis yang bisa kembali ke bentuk awal meskipun kita beri suatu gaya. Berikut ini merupakan gambar dari penerapan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada shock breaker atau pegas kendaraan bermotor. Nah, gunanya pegas di sini yaitu untuk meredam suatu getaran ketika seseorang melewati jalannya rusak atau bergelombang. Jadi ketika Anda melewati sebuah jalan berlubang ataupun jalan yang bergelombang ketika naik motor, maka seperti ada yang memantul gitu di joknya. Nah, ini adalah efek dari pegas ini. Yang kedua ada spring bed. Spring bed juga menerapkan pegas. Juga ada timbangan badan. Timbangan badan ini juga menerapkan pegas. Teman-teman apakah tahu bahwa elastisitas juga faktor yang penting yang digunakan oleh kontraktor dalam membangun sebuah jembatan? Nah, kontraktor ini memperhitungkan elastisitas ini maupun gedung-gedung bertingkat. Gunanya adalah untuk memperhitungkan beban maksimum yang mampu disangga oleh jembatan tersebut. Jadi kontraktor ini memperhitungkan elastisitas dari jembatan ini ya, yang nantinya dibuat jalan oleh kendaraan-kendaraan, dan apakah jembatan ini mampu untuk menyangga beban maksimum dari suatu kendaraan, maka harus diperhitungkan oleh kontraktor tersebut. Untuk selanjutnya yaitu elastisitas memiliki tiga pokok utama. Yang pertama ada tegangan, kemudian tegangan, dan nanti kita akan membahas tentang modulus elastisitas. Mari kita bahas satu persatu. Tegangan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja atau yang diberikan pada suatu benda tiap satu satuan luas penampang. Nah, untuk tegangan, jika ada sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar F, kemudian dibagi dengan luas penampang. Nah, di sini ada benda
kita tarik dengan gaya sebesar F, kemudian dibagi dengan luas penampangnya ini, sebuah lingkaran. Nah, ini disebut sebagai tegangan. Dan keterangan tegangan ini dilambangkan dengan sigma, memiliki satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Gaya dengan satuan Newton dilambangkan dengan F. Kemudian luas penampang dilambangkan dengan A, memiliki satuan meter kuadrat. Lalu selanjutnya yaitu adalah regangan, adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Nah, di sini kita memiliki sebuah benda. Nah, sebuah benda ini memiliki panjang awalnya yaitu panjang x0, panjang garis x ini. Kemudian kita tarik benda ini dengan gaya sebesar F, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta x atau sepanjang garis merah ini. Untuk regangan tidak memiliki satuan, yaitu delta L panjang L0 juga panjang. Dalam pegas, panjang ini biasanya dilambangkan dengan X atau L, sama saja. Untuk selanjutnya, modulus Young. Modulus elastisitas atau modulus Young merupakan besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas dari suatu bahan. Besaran ini didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan tegangan. Semakin besar nilainya, maka benda tersebut semakin tidak elastis atau semakin kuat, semakin tidak molor. Modulus yang dilambangkan dengan Y, namun ada juga yang melambangkannya dengan E, sama saja, yaitu perbandingan antara tegangan dan tegangan. Tegangan dan tegangan. Nah, tegangan tadi kan rumusnya F gaya per satuan luas penampang dibagi dengan tegangan delta L per L0. Tegangan ini posisinya di bawah sebagai pembagian kepada tegangan, maka rumusnya kita balik L0 per delta L. Ini adalah rumus dari modulus elastisitas atau modulus Young. Nilai modulus elastisitas ini hanya bergantung pada satu jenis bahan suatu benda, tidak bergantung pada ukuran ataupun bentuk benda. Untuk modulus Young atau modulus elastisitas, berikut disajikan nilai dari modulus elastisitas dari beberapa jenis bahan. Pertama ada aluminium, baja, besi, karet, kuningan, nikel, tembaga, timah, beton, kaca, dan wolfram. Wolfram memiliki nilai modulus elastisitas tertinggi, sangat besar sekali, 41 kali 10 pangkat 10. Selanjutnya kita akan membahas hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini, jika dikatakan ada gaya tarik pada bekas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang bekas akan berbanding lurus dengan gaya tarik. Namun, pada bekas akan bekerja gaya pemulihnya sebanding dengan simpangan benda, tapi berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, seperti ini. Bekas ini ditarik dengan gaya sebesar F, maka akan bekerja gaya pemulih ini. Gaya pemulih K dikalikan dengan delta X, sehingga dirumuskan seperti ini. Lambang minus di sini merupakan arti yang berarti bahwa gaya pemulih ini
berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi jika pegas kita tarik ke kanan, maka gaya pemulih ini akan menarik pegas tersebut ke arah kiri. Sama saja, jika kita mendorong pegas ini, mengecilkannya ke arah kiri, nah, gaya pemulih akan bekerja berlawanan dengan melawan ke arah kanan atau berbalikan arah dengan arah gaya yang kita berikan. Gaya yang dilambangkan dengan F dengan satuan Newton, konstanta pegas dilambangkan dengan K, satuannya adalah Newton per meter. Delta X adalah perubahan panjang dengan satuan M. Nah, ini adalah grafik hubungan antara gaya dengan perubahan panjang pada sebuah pegas. Nah, berdasarkan hukum Hooke menyatakan bahwa pertambahan panjang sebuah pegas sebanding dengan gaya yang diberikan pada pegas. Jadi, pertambahannya ini sebanding dengan gaya yang diberikan pada suatu pegas ini. Kita akan mempelajari susunan dari pegas. Yang pertama ada seri. Pegas ini kita susun seri. Kemudian pegas ini kita beri beban yang memiliki gaya sebesar F dan akan memanjang delta X1 dan delta X2. Ini untuk pegas 1, ini untuk pegas 2. Sehingga kita rumuskan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Nah, untuk F pada pegas seri yang kita seri ini gayanya sama, yaitu F1 sama dengan F2. Untuk delta X, tambahan panjangnya pun juga sama. Delta X1 sama dengan delta X2. Nah, untuk F per K-nya yang seri, untuk seri ini kita jumlahkan dengan cara pecahan, yaitu F per K seri sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2. Seper K seri sama dengan seper K1 ditambah seper K2 atau konstanta K tadi. Kemudian untuk susunan pegas yang paralel. Kita susun pegasnya secara paralel. Kemudian kita beri beban yang memiliki gaya sebesar F ke bawah dan pertambahan panjang delta X1, delta X2. Sehingga dirumuskan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Delta X pertambahan panjangnya pun juga sama, delta X1 delta X sama dengan delta X2. F kalikan K delta X. K dikalikan dengan delta X. K kali delta X sama dengan K dikalikan dengan delta X1 tambah K delta X2. Ini sama saja F paralel sama dengan F1 ditambah dengan F2, yaitu gaya pegas 1 ditambah dengan gaya pegas 2. Sehingga rumus dari K paralel ini adalah K1 dijumlahkan dengan K2. Selanjutnya kita masuk pada soal. Pertama yaitu
benda yang diberi gaya akan bertambah panjang, dan jika gaya dilepaskan akan kembali ke keadaan semula. Sifat seperti ini dinamakan, nah kita sudah tahu, kita mempelajari materi dari elastisitas dan hukum Hooke. Elastisitas tadi adalah kemampuan yang dimiliki oleh benda kembali ke wujud semula setelah gaya yang kita berikan segera dilepaskan. Maka jawaban yang benar adalah elastisitas. Saja soal nomor 2. Potong kawat logam homogen dengan panjang 140 cm dengan luas penampangnya 2 mm kuadrat. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton bertambah panjang 1 mm. Modulus elastis kawat logam tersebut adalah, kita potong satu persatu. Namanya diketahui dari soal adalah kawat dengan logam homogen dengan panjang 140 cm. Jadi panjang mula-mula dari potong kawat logam homogen ini adalah 140 cm. Kita jadikan satuannya menjadi meter, yaitu 1,4 meter. Kemudian luas penampang dari kawat ini 2 mm kuadrat. Kemudian kita jadikan ke meter, satuannya meter kuadrat, jadi 2 kali 10 pangkat 6. Selanjutnya ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Ya, gaya yang menariknya ini sebesar 100 Newton. F. Kemudian bertambah panjang 1 mm. Pertambahan panjang tadi lambangnya adalah delta L sesuai dengan materi yang kita dari tadi, delta L maupun delta X. L0 atau X0 sama saja. Ini delta L sebesar 1 mm, kemudian kita rubah menjadi meter satuannya, yaitu 10 pangkat min 3. Kemudian yang ditanyakan adalah modulus elastis kawat logam tersebut. Lambangnya tadi modulus elastisitas atau modulus Young adalah Y. Ada juga yang melambangkannya dengan E, sama saja. Kemudian penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Rumus dari modulus elastisitas itu adalah F dikalikan dengan L0 dibagi dengan A dikalikan dengan delta L. Kita masukkan satu-satu. F gaya tadi 100, panjang mula-mula 1,4 meter, dan luas penampangnya 0,000002 atau 2 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian dikalikan dengan panjang atau pertambahan panjang itu, delta L, perubahan panjangnya 10 pangkat min 3 meter atau 0,003. Kemudian kita dapatkan hasilnya. Modulus elastik kawat logam ini sebesar 70 kali 10 pangkat 9 atau 7 kali 10 pangkat 10 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kemudian soal nomor 3, benda bermasa 4,5 kg digantungkan pada bekas sehingga bekas itu bertambah panjang sebesar 9 cm. Berapakah tetapan bekas tersebut? Nah, diketahui dalam soal benda ini masanya 4,5 kg. Sudah standar internasional satuannya. Kemudian pertambahan panjangnya ini delta X-nya 0,09 meter dalam soal 9 cm. Kemudian kita konversikan menjadi meter. Bila dalam soal gravitasi tidak diketahui, maka kita dapat menuliskannya sebesar 10 meter per sekon padat. Berapa ketetapan bekas tersebut? Jadi yang dipertanyakan dalam soal adalah tetapan bekasnya. Kita lambangkan dengan K. Penyelesaiannya
Kita simulasikan dalam bentuk seperti ini. Ini benda ini digantungkan pada bekas. Mula-mula kan bekasnya ini tanpa ada bebannya. Kemudian kita beri beban sebesar 4,5 kg, maka benda ini, bekas ini akan memanjang besar delta X ini atau 9 cm. Dan kita masukkan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Kita tahu bahwa F itu lawannya Newton, maka massa dikalikan dengan kekuatan gravitasi ini satuannya juga Newton. Yang diketahui dalam soal, kita masukkan massa sebesar 4,5 kg, kekuatan gravitasi 10 meter per sekund kuadrat. K tanyakan delta X nya tadi adalah 0,09 meter. Ya, kita kasih silang, maka kita cari K dengan 45 dibagi 0,09, dan kita dapatkan hasilnya 500 Newton per meter. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan dalam materi elastisitas dan hukum ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.